Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Elsa. Wah, puji Tuhan ya. Sekarang kita akan menyapa adik-adik yang di rumah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap asik, istimewa, oh yeah! Bersyukur untuk segala kasih Tuhan yang masih kita rasakan hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan di rumah. Kita bersyukur untuk matahari yang Tuhan berikan, burung-burung yang bernyanyi. Nah, sekarang kita akan bernyanyi satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah ini. Tuntun dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita akan lanjut. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita untuk segala kasih Tuhan kepada kita yang telah mengasihi kita. Mari kita bernyanyi, Tuhan sudah mengasihi kita, sudah sayang papa kita, mama kita, dan setiap kita di tempat ini dan di rumah juga masing-masing. Kita bernyanyi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ambil posisi yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Menara Babel yang terdapat di Kejadian pasal yang ke-11. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita boleh bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan yang hadir di dalam hati kami, supaya apa yang kami dengarkan boleh sungguh-sungguh kami pahami, dan kami boleh menghidupinya, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati waktu ke depannya, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong dan memimpin kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada zaman dahulu, di bumi hanya ada satu bahasa yang digunakan oleh manusia. Setelah air bah yang terjadi di zaman Nuh, Nuh beserta keturunannya yang sangat banyak pergi dan menetap di Sinear. Di sana mereka mendirikan satu kota dan mereka berencana mendirikan sebuah menara yang tinggi hingga ke langit. Lalu mereka bekerja sama membuat batu bata yang banyak sekali. Lalu seorang berkata, "Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Mereka pun terus bekerja untuk mendirikan menara itu. Hari demi hari mereka membangun menara itu. Dan menara itu pun semakin tinggi dan hampir selesai. Lalu seorang berkata pada yang lain, "Menara ini akan menjadi kebanggaan untuk kita. Kita bisa menuju ke langit." Namun ternyata Allah tidak berkenan dengan pekerjaan mereka karena mereka hanya ingin menyombongkan diri mereka. Padahal Allah memerintahkan mereka harus menyebar ke seluruh bumi dan memenuhi bumi. Itulah perintah Tuhan pada mereka. Akhirnya Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain, dan kacaulah pembangunan menara kota itu. Dengan demikian, tersebarlah mereka ke seluruh bumi dan berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Babel, yang artinya kacau. Karena itulah sampai sekarang kita memiliki banyak sekali bahasa yang berbeda-beda. Nah, dari kisah ini apa saja sih yang menjadi pelajaran rohani bagi kita? Yang pertama, selalu mengingat Tuhan dalam segala hal. Nah, saat adik-adik mau melakukan sesuatu atau sedang melakukan sesuatu, ingatlah selalu akan Tuhan. Misalnya seperti hari ini, adik-adik sedang beribadah kan? Nah, ingatlah akan Tuhan yang selalu memimpin hidup adik-adik, khususnya dalam ibadah ini. Begitu. Yang kedua, tidak boleh menyombongkan diri atau mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, misalnya adik-adik ini pintar di sekolah, bisa main alat musik, bisa bernyanyi dengan sangat baik, dan masih banyak kemampuan lainnya. Nah, adik-adik tidak boleh sombong. Karena apa? Karena semua itu berasal dari Tuhan. Jadi, misalnya nggak boleh pamer ke teman-teman atau ngejek teman karena mereka nggak bisa. Gitu. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Kayak tadi bisa mampu ngapain aja. Nah, itu adik-adik itu melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Adik-adik misalnya rajin belajar di rumah, taat sama orang tua, dengar-dengaran sama orang tua. Nah, semuanya itu dilakukan untuk Tuhan. Bukan supaya adik-adik dipuji orang lain. Ih, dia sangat baik ya, dia begini ya. Tidak, tapi supaya Tuhan dipermuliakan. Yang keempat, taat pada perintah Tuhan. Nah, contoh taat kepada Tuhan itu sama seperti ketika kita taat sama orang tua, dengar-dengaran sama orang tua, sayang sama adik atau kakak, mengasihani orang lain, saling membantu, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai anak Tuhan, adik-adik harus taat dan dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Sebelum Lose mengakhiri dengan doa, kita akan mendengarkan pujian dari teman-teman kalian. Saya senang
kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangannya dan tutup kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami boleh pelajari. Tolong kami supaya apa yang boleh kami dengar Tuhan, boleh ke depannya Bapa kami bertumbuh dalam firman-Mu, kami bisa menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, kami tidak sombong dengan kemampuan kami mau dengar-dengaran, kami mau saling mengasihi dan saling membantu. Tuhan Yesus, tolong pertumbuhan kami, tolonglah kami dalam setiap kegiatan kami sehari-hari, dalam kami menjadi anak yang mau selalu taat kepada Tuhan. Dan ampuni dosa kami Bapa, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, minggu lalu adik-adik punya aktivitas ya, membuat gambar Bahtera Nuh. Nah, kan minggu lalu belum sempat ditampilkan, jadi minggu ini akan ditampilkan. Nah, ini dia. Nah, minggu depan adik-adik punya 2 aktivitas. Yang pertama, menghafal ayat dari Yakobus 4 ayat 6b, bunyinya demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang kedua, tugasnya adalah menggambarkan menara Babel yang belum selesai. Contohnya seperti ini. Nah, keduanya ini akan dikirimkan kepada Lose Lili ke nomor WA yang ada di bawah ini. Demikianlah ibadah kita di hari ini. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.